Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Zalia dengan NIM 245355987 SP24358. Ini saya akan menjelaskan terkait proyek pada praktikum pemrograman geospasial perangkat negara acara ketiga dengan judul Construct Layout. Oke, jadi sebelum melakukan penyusunan pada konten yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi News App ini, itu terlebih dahulu melakukan penyusunan pada bagian layout toolbar.xml ini, di mana dilakukan penambahan linear layout itu digunakan untuk menyusun anak-anak yang anak-anak di dalam atau kontennya itu secara berurutan. Nah, di sini menggunakan Android orientation-nya itu vertikal, artinya itu diatur isinya itu disusun dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya dilakukan pengaturan layout width atau lebar dari layoutnya sendiri, yaitu match parent, di mana dia nantinya itu akan mengikuti lebar dari layarnya gitu. Terus tingginya itu diatur wrap content atau menyesuaikan dari isi kontennya. Nah, kemudian mengatur backgroundnya itu dengan menggunakan warna biru agak keunguan. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian menambahkan text view dengan width-nya itu match parent atau selebar ukuran layarnya. Height-nya itu wrap content atau dia nanti sesuai sama kontennya. Terus padding-nya diatur 16 DP, teksnya 24 SP, kemudian teks color-nya white, teksnya itu untuk menuliskan ini, bagian ini itu news app, kemudian teks alignment-nya diatur center. Seperti itu. Di mana uh, Construct Layout ini itu merupakan sebuah layout Android gitu, yang nantinya itu akan dipadukan dengan scroll view, gambar berita, teks, dan juga ada tombol navigasi untuk membuat news app. Oke, pertama-tama di sini itu melakukan perubahan pada baris pertama ya dengan menggunakan constraint layout. Kemudian constraint layout ini tuh dipakai agar komponennya di dalam aplikasinya itu tuh bisa diatur ke kiri, ke kanan, dan ke bawah secara relatif gitu. Nah, begitu pada bagian cursor layoutnya ini lebar dan juga tingginya itu diatur match parent supaya nanti dapat memenuhi keseluruhan layar pada aplikasinya gitu. Terus habis itu ditambahkan pada layout utama itu ditambahkan include untuk memanggil file layout yang lain gitu dengan nama layout toolbar. Nah, toolbar ini sendiri itu dipisahkan biar lebih rapi dan juga dapat digunakan ulang gitu. Selanjutnya ditambahkan scroll view itu untuk supaya kontennya itu bisa digulir atau di scroll dari atas ke bawah gitu. Nah, di dalamnya terdapat layout with height, kemudian diatur constraint button to button, top to button, gitu-gitu. Nah, width-nya itu menggunakan match parent, dia untuk memenuhi seluruh layarnya gitu. Terus tingginya itu diatur 0 density independent pixel gitu. Biar eh, nol gitu tingginya, biar memenuhi gitu. Terus constraint button to buttonnya itu diatur parent. Selanjutnya top to button up-nya diatur ID toolbar atau di bawah si toolbarnya ini gitu. Selanjutnya pada scroll view itu tuh dia hanya boleh memiliki satu satu apa satu komponen, satu anak, satu komponen. Nah, sehingga ditambahkan kembali constraint layout di dalam scroll view-nya gitu. Nah, pertama itu ditambahkan layout width, lebarnya dan tingginya itu diatur match parent untuk memenuhi seluruh layarnya gitu. Kemudian ditambahkan image view. Image view ini uh, digunakan untuk menambahkan gambar berita ini pada bagian ini dengan ID IMG news ini. Kemudian lebarnya diatur web content atau sesuai dari kontennya gitu. Terus tingginya dibuat 250 density independent pixel gitu. Kemudian scale type-nya diatur center crop. Itu tuh agar pas pada layarnya gitu. Terus diposisikan parent pada end to end-nya, start to start dan top to top-nya. Kemudian source-nya ini diambil dari folder drawable, kemudian image. Ini tuh fotonya sudah di, diunduh dan dimasukkan pada folder drawable ini. Kemudian dipanggil melalui kode ini gitu. Selanjutnya ditambahkan text view ini untuk menambahkan judul beritanya gitu dengan penggunaan ID, TXT, title, news dengan width atau lebarnya itu 0 dp, height-nya itu web content atau menyesuaikan dari isi kontennya gitu. Terus margin start
top N-nya diatur 16 dp. Kemudian ini teksnya ini untuk memasukkan si judul dari beritanya gitu. Kemudian ada text size itu 24 SP. SP ini khusus untuk teks gitu, sementara DP ini dia untuk margin tinggi, lebar gitu-gitu. Terus text style-nya ini diatur bold biar tebal teksnya, kemudian constraint end to end-nya diatur parent, start to start-nya parent, terus top to bottom-nya itu dia agar berada di bawah si image ID image view-nya ini gitu. Terus melakukan penambahan text view kembali untuk isi dari beritanya gitu dengan menggunakan ID TXT content news dengan width-nya 0 dp, kemudian height-nya web content menyesuaikan dari isi kontennya, margin start-nya diatur 16, top-nya 8, end-nya 16. Kemudian teksnya ini disalinkan dari berita yang ada di Google gitu dengan menyalinkan terlebih dahulu di Notepad, baru disalinkan di sini gitu agar rapi. Kemudian text size-nya diatur 14 SP, constraint end to end dan sebagainya ini diatur parent, sementara top to bottom-nya itu diatur dengan text title apa si kontennya itu berada di bawah dari title news-nya gitu. Kemudian ditambahkan guideline dengan menggunakan constraint layout lagi, kemudian ditambahkan guideline dengan ID guideline 2, width-nya web content, height-nya juga web content, kemudian orientation-nya itu diatur vertikal, kemudian posisinya itu diatur 0,5 atau 50% yang nantinya guideline itu berada di tengah-tengah layar dengan posisi information to atau ini nih. Nah, selanjutnya guideline ini itu nantinya digunakan untuk mengatur atau memisahkan si button-button yang akan ditambahkan di aplikasinya gitu. Lanjut di sini menambahkan button ya, button itu ID ada dua button dengan ID PTN Next dengan width 0 DP hitnya web contents itu merupakan button selanjutnya margin top and startnya diatur 8, kemudian persennya ini diatur di bawah konten news di bawah ini, kemudian startnya itu dari guideline ini, kemudian end to end itu title news ini buttonnya diatur. Selanjutnya tambahkan button kembali dengan ID BTN proof with 0 dp hit web content, kemudian teksnya itu sebelumnya margin top end dan lain sebagainya diatur menyerupai pada button selanjutnya. Yang diubah itu pada bagian status start off-nya itu pada bagian yang button selanjutnya itu dia pakai guideline to di sini parent, terus ininya end to end-nya guideline to di sini teks title news ininya parent. Ya, lanjut ke hasil dari programnya itu sendiri. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini, di mana dia ada image view-nya gitu, gambarnya, kemudian ada text view dari judul beritanya gitu, kemudian ada isi atau konten dari beritanya gitu, yang mana isinya itu dapat dikulir ke atas ke bawah seperti ini, kemudian pada bagian bawahnya itu terdapat dua button, selanjutnya dan seterusnya. Lanjut ini juga saya akan menjelaskan sedikit ya terkait perbedaan dari constraint layout, relative layout, dan juga linear layout yang sudah dibahas pada acara-acara sebelumnya. Jadi, secara singkatnya, linear layout pada acara pertama kemarin itu dia digunakan untuk menyusun view berurutan gitu kan, vertikal atau horizontal gitu, yang cocok untuk layout sederhana. Tapi kalau buat komponen yang kompleks yaitu kurang nested atau layout dalam layout, jadi bikin performanya itu lambat. Kalau relatif itu kan dia bisa mengatur posisinya tuh secara relatif gitu. Misal kayak di bawah gambar atau di atas gambar dan lain sebagainya. Yang dia tuh cocok buat desain rumit, tapi nantinya kodenya itu bakal jadi lebih panjang. Sementara constraint layout ini dia itu menggabungkan antara linear dan juga relatif layout. Jadinya dia lebih efisien dan tidak perlu banyak nested layout atau layout dalam layout itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.